Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2063. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kita mulai lagi. Tidak, manajer akan berbicara. Kamu harus segera pergi dari sini. Jika kamu ingin berkunjung, kembalilah ketika hari terbuka mulai tiba. Hahaha. Mendengar ini, Chen Xixi dan yang lainnya tiba-tiba tertawa. Gadis ini mengira bahwa Qincen adalah orang yang berpura-pura menjadi Qincen. Oke, ayo pergi, kata Qincen. Dia juga tersenyum, tidak lagi ingin menikmati suasana pemukimannya dulu. Dan tempat ini telah terpelihara dengan sangat baik selama bertahun-tahun. Jadi Qincen secara alami tidak akan merusak ketenangan di sini. Ayo, kita temui teman lamamu, kata Chen Xixi. Dia dan yang lainnya tertawa. Namun Qincen menjadi tercengang. Teman lama yang baik, teman lama seperti apa yang bisa aku miliki? Namun Qincen tersium pahit, tetapi masih mengikuti Chen Xixi dan yang lainnya menuju ke kota Kekaisaran Daqi. Pada saat ini di kota Kekaisaran Daqi, kerajaan Daqi saat ini karena ekspansi berkelanjutan Qincen di alam semesta asli, Kekaisaran Kerajaan Daqi saat ini telah menjadi inti dari seluruh benua Tianwu dengan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke seluruh penjuru kota. Kekaisaran yang awalnya hanya memiliki satu kota kini ramai dengan orang-orang kelompok etnis yang tak terhitung jumlahnya yang berkembang pesat di sini, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berakar di sini. Banyak dari mereka bahkan turun dari surga dan mendirikan cabang di sini. Dalam hal kekuasaan, Kekaisaran sekuler ini adalah tempat di Papiliun Cendi dan juga merupakan salah satu tanah leluhur terpenting Papiliun Cendi dan alam semesta asli di kota Kekaisaran. Saat ini Qincen, Chen Xixi dan yang lainnya sedang berjalan. Di seluruh kota Kekaisaran itu sangatlah ramai karena kekuatan Papiliun Cendi terus-menerus berkembang. Kota Kekaisaran Daqi akan memiliki kekuatan dari banyak pesawat yang datang untuk menetap di sini, sesekali untuk mengambil alih keuntungan dari kekuatan Longsing. Dan karena Tuan Qin masih suka tinggal di sini, maka akan ada banyak sekali kekuatan yang ingin menjilat Tuan Qin Batian. Oleh karena itu, kota Kekaisaran Kerajaan Daqi sebenarnya telah diperluas beberapa kali dan kini 10 kali ribu lebih besar dari sebelumnya. Saat ini di langit di atas kota Kekaisaran Daqi, berbagai orang kuat terbang setiap hari. Ada juga formasi teleportasi yang tak terhitung jumlahnya di kota yang mengarah ke seluruh bagian benua Tianwu. Dan beberapa bahkan dapat langsung diteleportasi ke pesawat tingkat yang lebih tinggi seperti surga. Tentu saja dengan begitu banyak kekuatan yang bergabung, pasti akan ada orang yang menimbulkan masalah pada awalnya. Akan tetapi kemudian, karena beberapa orang kuat dari Papiliun Cendi datang ke sini untuk mengambil alih, sejak saat itu tidak ada seorang pun atau kekuatan apapun yang berani menimbulkan masalah di sini. Saat ini di jalan, Qincen dan rombongannya terus melihat sekeliling jalan itu. Jalan itu sangat bersih dan sangat luas, lebarnya hampir 100 kaki. Ada gedung-gedung tinggi yang berdiri tegak dan megah. Di tempat kecil ini terdapat naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Namun karena ada peraturan bahwa orang yang berkuasa di atas ranah suci bumi yang tidak lahir di benua Tianwu tidak diperbolehkan datang dari alam yang lebih tinggi, jadi tidak banyak masalah di sini dan tentu saja suasananya sangatlah hidup. Melihat jalanan yang ramai di depannya, senyuman muncul di wajah Qincen. Dia terus berjalan ke depan. Tidak lama setelah berjalan, dia melihat sekelompok pria kuat yang mengenakan baju besi emas berjalan dari kejauhan. Chen, apakah ini penjaga Papiliun Cendi? Kata Chen Xixi. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Hahaha. Nah, ini bukan penjaga Papiliun Cendi. Kota ini adalah kota Kekaisaran Daqi. Tentu saja yang berpatroli di sini adalah penjaga Daqi.
Pada saat ini tiba-tiba seorang pria muda dengan penampilan agak tampan menjawab pertanyaan Qingchen dengan tersenyum seraya mengibaskan kipas putih di tangannya. "Daki Wei, bukankah yang berkuasa saat ini adalah Papilun Cendi?" kata Chen Sisi. Dia bertanya. Pria muda itu pun menjawab, "Nona muda, kamu tidak tahu meskipun benua Tianwu dulu diperintah oleh Papilun Cendi. Namun dalam aturan hukum, penguasa Papilun Qingchen di Papilun Cendi adalah orang yang bernostalgia. Bahkan setelah dia dewasa, dia tidak pernah berpikir untuk menduduki Daki Klan. Tentu saja setiap pejabat Daki harus diakuisisi oleh Papilun Cendi sebelum dapat menjabat. Jika tidak, kekuasaannya hanya akan tinggal lama saja." Mendengar itu, Chen Sisi dan yang lainnya segera memahami pengoperasian tempat ini. Papilun Cendi sekarang menjadi langit benua Tianwu, tidak perlu menduduki wilayah negara bagian Daki. Namun apapun yang dilakukan oleh negara bagian Daki itu memerlukan pengakuannya saja. Namun ada rumor tuan muda tampan itu mengatakan ini dengan berbisik. Dikatakan bahwa Master Papilun Qingchen memiliki persahabatan khusus dengan dua orang bangsawan dari kerajaan Daki ketika dia masih muda. "Oh, persahabatan macam apa itu?" Chen Sisi dan yang lainnya nampak penasaran. "Hei, apakah kamu tidak tahu?" Pemuda itu nampak melirik. Qingchen dan yang lainnya cukup terkejut. Chen Sisi dan yang lainnya hanya menggelengkan kepala. Sekarang Qingchen dan yang lainnya telah sedikit mengubah penampilan mereka, dan Chen Sisi serta yang lainnya juga menahan penampilan mereka. Tetapi mereka masih membuat tuan muda itu terpesona. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak pamer. "Yah, begini, saat itu Putri Jixun dari kerajaan Daki sangat cantik, dan Putri Lingsan dari istana pangeran adalah orang yang berbakat yang mengikuti kompetisi 5 kerajaan bersama Master Papilun Qingchen. Mereka sebenarnya adalah suami dan istri. Itu sebabnya kerajaan Daki yang agung akan selalu tetap berdiri tegak," kata pemuda tampan itu. Dia berkata dengan suara yang rendah, dan mendengar itu Qingchen hampir memuntahkan air liurnya. "Oh, sial, siapa yang menyebarkan rumor tersebut? Dia berbicara omong kosong," kata Qingchen. Dia buru-buru menjelaskan, mengabaikan sama sekali. Mata mereka berbinar. "Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya?" ucap Chen Sisi dan yang lainnya. "Yah, tentu saja," kata pemuda tampan itu. Dia menepuk dadanya dan berkata, "Untuk apa aku berbohong padamu? Kalau begitu, kenapa Tuan Qingchen tidak menerima Putri Jixun dan Putri Lingsan?" kata Chen Sisi. Dia tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. "Oh, apakah kamu tidak memahami ini?" Pemuda tampan itu melihat sekeliling lalu kemudian berbisik dengan suara yang rendah. "Yah, itu karena aku mendengar bahwa istri utama dari Master Papilun Qingchen memiliki temperamen yang sangat buruk dan tidak mengizinkan Master Papilun Qingchen berhubungan dengan wanita lain. Dan saya teringat kembali di tanah suci kabut darah dari kompetisi 5 kerajaan. Dikatakan bahwa Master Papilun Qingchen melanggar batasan dan diam-diam berlari ke area para gadis dan melakukan beberapa interaksi khusus dengan Putri Jixun dan Putri Lingsan. Tetapi ditemukan oleh Yuqianshu, putri kedua dari sekte Lintian, istri dari Master Papilun Qingchen sekarang, dan mengejarnya dengan pedang di tempat. Padahal waktu itu Yuqianshu belum berhubungan dengan Tuan Papilun Qingchen. Akan tetapi dia ingin mengejar dan membunuhnya dengan pedang karena mendekati Putri Jixun dan Putri Lingsan, kata pemuda itu. "Ayo semua orang, omong kosong apa itu?" kata Qingchen. Dia menjadi tidak tahan lagi dan dengan gerakan tubuhnya dia menghilang dari sini bersama Chen Sisi dan yang lainnya. Dia sudah tidak tahan lagi dan pergi. "Hei, tadi jelas ada seseorang di sini, tapi di mana orang itu?" kata pemuda tampan itu. Dia menggaruk kepalanya dengan bingung. Namun sambil menggelengkan kepalanya, dia pun berbalik dan pergi. "Sister Chen Sisi, apakah ini benar pilihan?" Chen Sisi dan yang lainnya nampak mengerutkan kening dan lalu melirik ke arah Qingchen. "Kamu mendengar orang-orang ini hanya berbicara omong kosong," kata Yuqianshu. Wajahnya merah, dia marah. "Apakah kamu orang yang seperti itu?" "Tidak, Chen, kamu harus menjelaskannya hari ini. Jika tidak, orang lain akan menganggapnya benar."
Setelah mengatakan itu, Yukiansu menarik Qinchen pergi ke istana Daki dalam sekejap. Scene berpindah saat ini di istana kerajaan agung. Di halaman sederhana terlihat 3 sosok cantik berdiri di sini dengan dingin dan menyendiri. Mereka bertiga sedang duduk di sini saling melukis di pavilion dengan angin sepoi-sepoi yang bertiup dan rambut hijau mereka bertiga sangat menakjubkan. Setelah merasakan 3 sosok ini di kejauhan, wajah Qinchen langsung membeku. Ketiga sosok cantik tersebut tak lain adalah Putri Lingsan, Putri Jixun, dan Murong Bingyun. Bagaimana ketiga orang ini bisa berkumpul? Saudari Jixun, katakan padaku, sudah beberapa tahun sejak kita bertiga kembali ke benua Tianwu. Bisakah kita benar-benar melepaskannya? Gumam Putri Lingsan sambil memegang kuas di tangannya. Di atas lukisan di depannya nampak itu adalah Qinchen yang masih memiliki sifat kekanak-kanakan di masa lalu. Ya, dia melukis Qinchen waktu masih anak-anak dan ini adalah gambaran mereka ketika berkompetisi, yaitu kompetisi seni bela diri di akhir tahun di Akademi Tianxing. Lingsan, jangan pikirkan itu, kata Jixun. Dia tersenyum pahit. Belum lama ini alam semesta awal terguncang. Kudengar Qinchen lah yang membuat terobosan dan bergabung dengan alam semesta asli. Dengan kekuatan dan identitas di antara kita saat ini, kita sudah terlalu jauh. Mendengar itu, Jixun mengangkat kepalanya, matanya kabur. Dia seperti bintang jatuh melesat melintasi langit yang cantik dan berwarna-warni, tapi itu bukan milik siapapun sama sekali. Ya, kita hanya bisa mengikuti jejaknya dan bersamanya dalam kehidupan ini. Namun, kita sudah sangat beruntung bisa berpergian bersama untuk sementara waktu. Apa yang bisa kita minta? Kedua saudara perempuan itu juga berpergian bersamanya untuk sementara waktu. Tapi bagiku, gumam Murong Bingyun ketika Putri Jixun dan Putri Lingsan kembali ke benua Tianwu dari rumah Guanghan. Dia dengan tegas mengikuti mereka untuk kembali ke benua Tianwu karena ada kenangan yang dibagikan antara dia dan itu. Tapi setelah kembali ke benua Tianwu, Murong Bingyun tidak bisa melepaskannya lagi di sini. Dia mengingat kembali pengalamannya dengan Qinchen yang merupakan nasib buruk di antara mereka. Dan sekarang dia berada di sisi yang berlawanan tanpa diduga. Setelah mendengar ini, Putri Jixun dan Lingsan memandang Murong Bingyun dengan iri. Saudara Bingyun, sebenarnya jika kami benar-benar membandingkan, kita berdua lebih iri padamu. Mendengar itu, mereka tersenyum pahit. Anda pernah berkata bahwa ketika Anda dibaptis di kolam abadi istana Guanghan, Qinchen secara keliru mengidentifikasi bahwa Anda sebagai saudari Yukiansu dan Anda memiliki kontak dekat dengan Qinchen waktu itu dan merupakan kontak suami dan istri. Namun kami, Putri Lingsan dan Putri Jixun memandang kecewa, wajahnya memerah dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Aku baru saja memberitahumu tentang ini dan kamu tidak boleh menyebutkannya lagi. Jika tersiar kabar wajahku sebelumnya, dia bisa menyelesaikan kata-kata." Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah seruan tiba-tiba terdengar. "Apa, Nona Murong Bingyun, Anda dan Qinchen sebenarnya sudah menikah?" Saat ini Chen Sisi dan yang lainnya tiba-tiba muncul di halaman dan berteriak dengan kaget. "Siapa itu?" kata Murong Bingyun. Seketika niat membunuh yang mengerikan langsung meletus dari tubuh Murong Bingyun dan yang lainnya. Kemudian ledakan. 3 aura tertinggi yang menakutkan meletus secara langsung seperti lautan luas bergegas menuju kemunculan Chen Sisi dan yang lainnya yang tiba-tiba. Di saat momentum mereka bersentuhan dengan Chen Sisi dan yang lainnya, mereka langsung padam. Auranya padam seperti lilin yang tertiup angin seolah-olah tidak pernah muncul. Mereka bertiga pun kaget dong, dari mana datangnya orang kuat yang begitu menakutkan di benua Tianwu. Begitu pikiran itu berakhir, mata ketiga orang itu seketika tertuju kepada Qinchen dan yang lainnya yang tiba-tiba muncul di sini. Dan ekspresi mereka bertiga pun tertegun sejenak. Tuan Chen, Yukiansu, Jiruyu, Chen Sisi, dan Sangguan Wan-er. Putri Jixun dan Putri Lingsan tiba-tiba tergagap. "Bingyun, jika Chen benar-benar menikah denganmu, jangan khawatir, bibimu ini akan mengambil keputusan untukmu," kata Sangguan Wan-er. Saat ini Chen Sisi dan yang lainnya memandang Qinchen. Apakah ini masalahnya? Mendengar ini Qinchen berkata,
Tidak, ini hanya kesalahpahaman. Hah, tidak bagaimana? Tidak mungkin. Kesalahpahaman tentang hal ini. Apa itu kesalahpahaman? Kata Sangguan Waner. Sebagai pihak yang terlibat, dia memiliki hak paling sedikit untuk berbicara dalam masalah seperti ini. Selanjutnya sekelompok wanita itu pun mengobrol dan mulai mengobrol. Ada 3 wanita dalam sebuah drama dan sekarang total ada 7 wanita di atas panggung. Itu seperti sebuah konferensi. Mereka bertukar berbagai hal satu sama lain. Melihat itu, ekspresi Qin menjadi tidak wajar. Chen, kemarilah dan bicarakan tentang apa yang terjadi antara kamu dan Murong Bingyun saat itu. Kata Sangguan Waner. Dia berkata kepada Qin, meskipun Murong Bingyun adalah putri Sangguan Si'er, akan tetapi semuanya sudah berlalu selama bertahun-tahun. Murong Bingyun tidak melakukan apapun yang membuat Anda merasa kasihan, dan ketika dia berada di benua Tianwu, Murong Bingyun sebagai orang suci dari istana Piao Miao tidak mau berdiri di sisi yang berlawanan dari Anda, tetapi dia berdiri atas dasar kebenaran. Murong Bingyun tidak pernah membuat kesalahan apapun, dan Qin tidak memiliki bantahan apapun. Saat itu, apakah itu invasi iblis alien ataupun musuh asing dari surga, Murong Bingyun tidak pernah berdiri di atas ibunya Sangguan Waner. Dan semua itu juga tidak ada hubungannya dengan Murong Bingyun dan dirinya sendiri, bukan. Apalagi Murong Bingyun itu adalah putrinya Sangguan Siner dan sekaligus keponakan dari Sangguan Waner. Hubungan ini pasti terlalu membingungkan dan kamu tidak boleh mengecewakan gadis baik itu. Pada saat ini Chen Sisi dan yang lainnya juga berbicara.